3 fakta kelaparan di Cina akibat pemusnahan burung pipit. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 3 fakta kelaparan di Cina akibat pemusnahan burung pipit. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. 3 fakta kelaparan di Cina akibat pemusnahan burung pipit. Kelaparan di Cina pada masa pemusnahan burung pipit adalah fenomena yang mencengangkan dan menyedihkan sekaligus. Langkah yang dianggap taktis strategis untuk meningkatkan hasil panen secara signifikan, malah sebaliknya menjadi bumerang yang mematikan. Dan berikut ini adalah beberapa fakta yang terkait dengan situasi tersebut. 1. Sejarah pemusnahan burung pipit. Pada awal 1950-an, pemerintahan Mao Zedong di Cina menerapkan kampanye 4 hama, yang bertujuan untuk mengendalikan hama-hama yang merugikan hasil pertanian, termasuk tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit. Burung pipit pada saat itu dianggap sebagai hama karena diyakini mereka memakan biji-bijian dan bisa merugikan panen. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah salah langkah yang mengarah pada bencana. Pada tahun 1958, pemerintah mulai mendorong jutaan petani dan warga desa untuk memburu dan membunuh burung pipit secara massal. Mereka menggunakan berbagai cara termasuk penggunaan alat musik, ketapel, dan bahkan menabur racun untuk memusnahkan burung-burung ini. Dampak dari pemusnahan massal burung pipit terasa begitu besar. Tanpa predator alami mereka, populasi hama di ladang-ladang berkembang pesat. Ulat, belalang, dan serangga lainnya yang biasanya menjadi makanan burung pipit menjadi tidak terkendali. Hal ini menyebabkan terjadinya perusakan yang signifikan pada tanaman dan hasil pertanian. Kelaparan besar yang melanda Cina pada tahun 1959 hingga 1961 adalah salah satu bencana paling tragis dalam sejarah manusia. Diperkirakan antara 15 hingga 45 juta orang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kekurangan gizi yang disebabkan oleh kegagalan panen akibat dari kebijakan yang salah, termasuk pemusnahan burung pipit. Fakta ini menyoroti betapa pentingnya pemahaman yang benar tentang ekosistem dan peran setiap spesies dalam menjaga keseimbangan alam. Kelaparan besar di Cina adalah pelajaran berharga bagi dunia tentang konsekuensi dari tindakan manusia yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis yang mungkin terjadi. 2. Pentingnya burung pipit dalam pengendalian hama. Pada masa pemusnahan burung pipit di Cina, salah satu fakta yang mencolok adalah peran penting burung pipit dalam pengendalian hama di ekosistem pertanian. Burung pipit, khususnya burung pipit coklat, Emberiza spodocephala, yang menjadi sasaran utama kampanye pemusnahan, secara alami memangsa sejumlah besar hama tanaman, seperti ulat, larva serangga, dan serangga lainnya yang dapat merugikan hasil pertanian. A. Pemangsa alami hama. Burung pipit merupakan pemangsa alami yang sangat efektif terhadap hama-hama di pertanian. Mereka memakan sejumlah besar serangga yang dapat merusak tanaman, membantu petani dalam pengendalian hama tanpa perlu mengandalkan pestisida yang berpotensi merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. B. Dampak positif pada pertanian berkelanjutan. Pemusnahan burung pipit secara tidak langsung merugikan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan adanya burung pipit yang memakan hama tanaman, petani dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang dapat mencemari tanah dan air, serta memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia. C. Meningkatnya serangan hama pada tanaman. Setelah pemusnahan burung pipit, populasi hama di lahan pertanian meningkat pesat. Tanpa pemangsa alami yang efektif, serangga-serangga hama dapat berkembang biak secara bebas dan menyebabkan kerusakan besar pada tanaman, yang pada gilirannya berdampak pada hasil panen dan ketahanan pangan. 3. Pengalaman sebagai pembelajaran. A. Pentingnya pemahaman ekologi. Kesalahan besar yang dilakukan pada masa pemusnahan burung pipit menggarisbawahi betapa pentingnya pemahaman tentang ekosistem dan peran spesies-spesies dalam menjaga keseimbangan alam. Pengalaman ini menjadi landasan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan lingkungan. B. Perubahan dalam kebijakan pertanian. Kelaparan yang terjadi mendorong perubahan kebijakan pertanian di Cina.
Pemerintah mulai mempertimbangkan aspek ekologis dalam perencanaan pertanian, menekankan pada metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. C. Peningkatan konservasi dan perlindungan spesies. Kesadaran akan pentingnya konservasi spesies tumbuh setelah peristiwa tersebut. Cina mulai fokus pada perlindungan burung-burung dan hewan lainnya, bahkan mendirikan taman-taman nasional serta lembaga-lembaga konservasi untuk melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. D. Pengembangan teknologi dan praktik pertanian lebih cerdas. Pengalaman tersebut juga mendorong pengembangan teknologi pertanian yang lebih cerdas. Inovasi dalam pengendalian hama yang lebih alami dan ramah lingkungan mulai diadopsi untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida dan metode pertanian yang merugikan lingkungan. E. Penekanan pada edukasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di Cina mulai menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendidikan. Pemahaman akan pentingnya melestarikan alam dan memahami ekosistem menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Akhirnya, pengalaman kelam tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Cina dan dunia, untuk tidak mengulangi perusakan rantai makanan secara sporadis dan membabi buta. Dan ini menjadi contoh yang kuat tentang bagaimana tindakan manusia, yang tidak melibatkan faktor keseimbangan secara ekologis, sehingga menyebabkan kerugian besar pada keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, demikianlah video kali ini tentang 3 fakta kelaparan di Cina akibat pemusnahan burung pipit. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.